Tahu nggak sih, ternyata tubuhmu bisa mereset dirinya sendiri. Ya, kamu nggak salah dengar, tapi nggak semua orang tahu caranya. Di dalam tubuhmu ada satu sistem tersembunyi yang luar biasa, namanya autophagy. Proses inilah yang bikin tubuhmu bisa membersihkan dan memperbaiki dirinya sendiri. Di tahun 2016, seorang ilmuwan asal Jepang Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel Kedokteran atas penelitiannya tentang sesuatu yang disebut autophagy. Autophagy berasal dari bahasa Yunani, artinya memakan diri sendiri. Tapi bukan dalam arti mengerikan ya, ini bukan kanibalisme tubuh, melainkan proses di mana sel-sel kamu membersihkan dirinya sendiri. Sel-sel lama yang rusak, protein yang salah bentuk, dan sisa-sisa racun akan dihancurkan dan didaur ulang untuk jadi energi. Kemudian akan meregenerasi sel-sel baru yang lebih sehat. Ini adalah cara tubuhmu membersihkan dan memperbaiki dirinya dari dalam. Autophagy bahkan bisa membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, bahkan kanker, serta memperlambat penuaan pada tubuhmu. Lalu gimana caranya supaya autophagy dalam tubuh kita bisa aktif? Autophagy umumnya akan aktif saat kalian merasa lapar, tapi bukan lapar karena belum ngemil 2 jam ya. Ini adalah lapar yang muncul setelah tubuh benar-benar kehabisan cadangan energi dari makanan terakhir. Biasanya butuh waktu sekitar 12 hingga 16 jam tanpa makan agar autophagy mulai aktif. Dan semakin lama tubuh bertahan tanpa asupan makanan, semakin dalam proses ini bekerja, membersihkan, memperbaiki, dan menyegarkan seluruh sistem sel dalam tubuh. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, Berarti puasa di bulan Ramadan bisa mengaktifkan autophagy kan? jawabannya, ya tentu saja. Saat kalian berpuasa di bulan Ramadan, tubuh mengalami jeda makan yang panjang. Dan kalau kalian tidak makan berlebihan saat sahur atau berbuka, maka autophagy bisa aktif secara alami. Terutama di jam-jam akhir puasa ketika tubuh mulai kehabisan cadangan energi. Tapi gimana kalau di luar bulan Ramadan? Disinilah kita akan mengenal yang namanya intermittent fasting. Puasa yang cukup menjadi tren dan viral di berbagai kalangan saat ini. Selain dikenal sebagai metode diet yang ampuh, ternyata intermittent fasting juga berkesinambungan langsung dengan proses autophagy yang tadi kita bahas. Artinya, saat kamu melakukan IF dengan benar, kamu tidak hanya membakar lemak, tapi juga meregenerasi tubuhmu dari dalam. IF memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dari proses pencernaan dan fokus pada proses perbaikan, regenerasi, dan pembersihan sel-sel rusak. Ada beberapa pola intermittent fasting yang paling sering dipakai dan kamu bisa pilih sesuai gaya hidupmu. Contohnya pola 16-8. Ini yang paling populer. Kamu puasa selama 16 jam dan hanya makan di jendela waktu 8 jam. Contohnya, kamu makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, lalu puasa dari jam 8 malam sampai 12 siang keesokan harinya. Selama 16 jam itu, kamu hanya boleh minum air putih, dan di waktu makan, kamu tetap makan seperti biasa, asal nggak berlebihan. Kalau kamu sudah terbiasa dengan 16-8 dan ingin efek yang lebih kuat, kamu bisa coba puasa 18 jam, makan 6 jam, atau bahkan puasa 20 jam, makan hanya 4 jam. Makin panjang puasa, makin besar kemungkinan autophagy bekerja lebih dalam. Tapi pastikan tetap sesuai dengan kemampuan tubuhmu ya. Nah, ada juga nih yang lebih berat. Namanya OMAD atau One Meal a Day. Tomat. Tomat. Barangkali. Tomat ya? Hormat. Hormat. Seperti namanya, kamu hanya boleh makan sekali sehari dalam waktu yang singkat, biasanya 1 jam saja. 1 jam saja. Pola ini cocok untuk orang yang udah terbiasa IF dan mau maksimalin manfaat puasa, tapi butuh adaptasi karena nggak semua orang langsung bisa. Udah tahu kan caranya? Nah, sekarang ada challenge nih buat kalian. Coba lakukan intermittent fasting selama 7 hari ke depan. Nggak perlu ekstrim,
cukup mulai dari pola 12-12 atau 16-8. Rasakan sendiri bagaimana tubuhmu merespons. Apakah kamu merasa lebih sehat, lebih fokus, atau lebih segar? Dan buat kalian yang sudah pernah melakukannya, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan, dan mungkin itu bisa jadi motivasi buat yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.